Selamat pagi anak-anak. Pada video pembelajaran biologi kali ini saya perkenalkan dulu untuk materi-materi yang akan kita pelajari di semester 1 kelas 10. Di semester ini ada 6 bab. Bab pertama mempelajari tentang ruang lingkup biologi. Nanti isinya ada arti atau pengertian dari biologi, kemudian biologi itu membahas apa saja. Kemudian bab 2 mempelajari tentang keanekaragaman hayati pada makhluk hidup. Bab 3 tentang virus. Bab 4 tentang bakteri. Bab 5 tentang protista, bab 6 tentang fungi. Nah, semua bab ini pasti sudah kalian pelajari saat kalian masih duduk di bangku SMP, bahkan SD sudah diperkenalkan oleh materi atau pelajaran yang akan kita bahas di semester 1 ini. Langsung saja kita bahas bab 1 ruang lingkup biologi. Nanti ada 3 subbab, yakni hakikat biologi sebagai ilmu sains yang pada pertemuan kali ini akan kita bahas. Kemudian subbab B metode ilmiah dan C prosedur keselamatan kerja di laboratorium akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Di situ sudah ditampilkan ada gambar produk jamu dari Indonesia. Dewasa ini perkembangan industri jamu di Indonesia sangat pesat. Beberapa produk inovasi jamu telah hadir di pasaran. Contohnya pada gambar tersebut, jamu sudah digunakan sebagai alternatif pengobatan dalam bentuk obat-obatan herbal. Jamu adalah obat tradisional yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Namun tidak semua jenis tumbuhan dapat dibuat jamu. Oleh karena itu, dalam proses pembuatan jamu memanfaatkan cabang-cabang biologi untuk mengidentifikasi jenis tumbuhan yang dapat diolah menjadi jamu. Nah, cabang-cabang biologi apa saja yang dapat dimanfaatkan dalam pembuatan jamu? Selain dalam pembuatan jamu, dalam bidang apa saja ilmu biologi dapat dimanfaatkan? Mari kita temukan jawabannya dengan mempelajari materi dalam bab ini. Nah, subbab A nanti ada 4 poin lagi. Yang pertama, biologi sebagai ilmu. Yang kedua, objek kajian biologi. Yang ketiga, cabang-cabang ilmu dalam biologi. Dan yang keempat, peranan biologi bagi kehidupan. Yang pertama, biologi sebagai ilmu. Biologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu bios yang berarti hidup dan logos yang berarti ilmu. Jadi, biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan. Nah, biologi atau ilmu hayat adalah bagian dari ilmu pengetahuan alam atau bisa disebut dengan sains. Sains didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari gejala-gejala alam. Gejala-gejala di alam dapat terjadi pada benda hidup, bisa disebut biotik, maupun benda tidak hidup, bisa disebut abiotik. Biologi mempelajari gejala-gejala alam yang terjadi pada benda hidup. Kemudian, sebagai bagian dari sains, biologi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai objek kajian berupa benda konkret.
Objek tersebut dibedakan menjadi objek material dan formal. Objek material merupakan objek yang dibahas seperti makhluk hidup dan makhluk yang pernah hidup termasuk fosil. Objek formal merupakan cara memandang objek tersebut seperti struktur, fungsi, dan interaksi makhluk hidup. Ciri yang kedua, ilmu-ilmu dalam biologi dikembangkan berdasarkan pengalaman empiris, berupa pengalaman nyata yang dapat dilakukan oleh semua orang. Ciri yang ketiga, menggunakan langkah-langkah urut dan bersifat baku, yaitu dengan metode ilmiah. Ciri berikutnya menggunakan cara berpikir logis dan konsisten. Selanjutnya, hasil kajian biologi bersifat objektif. Dan yang terakhir, teori yang dihasilkan berlaku secara umum. Nah, itu adalah ciri-ciri biologi sebagai ilmu sains. Selanjutnya, objek kajian biologi. Objek biologi meliputi semua makhluk hidup dan semua proses yang berlangsung di dalam makhluk hidup tersebut. Berdasarkan tingkat organisasi kehidupan, objek biologi meliputi kehidupan pada berbagai tingkat struktur. Tingkat struktur dari yang terendah hingga tertinggi yaitu molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer, seperti pada diagram yang ada di sini. Kita bahas dari tingkat struktur yang terendah, yaitu molekul. Molekul tersusun atas atom-atom. Atom tersusun atas proton, neutron, dan elektron. Contoh molekul yaitu molekul air, kemudian molekul DNA atau materi genetik. Nah, molekul saling berikatan membentuk ikatan yang kompleks atau lengkap. Selanjutnya akan membentuk organel sel. Nah, dari molekul air ini nanti akan membentuk suatu organel. Di sini gambarnya ada organel mitokondria. Dari organel akan membentuk sel. Sel adalah tingkatan organisasi kehidupan yang tersusun atas organel-organel sel. Nah, setiap sel memiliki fungsi untuk melakukan metabolisme serta memiliki kemampuan untuk tumbuh dan berkembang, sehingga sel disebut sebagai satuan unit terkecil kehidupan. Di sini ada contohnya sel hewan. Struktur selanjutnya yaitu jaringan. Jaringan merupakan sekumpulan sel yang memiliki persamaan struktur untuk melakukan fungsi tertentu. Jaringan ditemukan pada organisme multiseluler. Selanjutnya, struktur organ. Sekumpulan jaringan yang bekerja sama untuk melakukan fungsi tertentu akan membentuk organ. Organ hanya ditemukan pada organisme multiseluler. Sebagai contoh, jaringan epitel, jaringan penyokong, dan jaringan otot bekerja sama membentuk organ lambung. Jadi, organ lambung itu terbentuk dari beberapa jaringan, yakni jaringan epitel, jaringan penyokong, jaringan otot. Tuh. Struktur selanjutnya adalah sistem organ. Nah, ini sistem organ. Organ-organ yang melakukan fungsi dan tugas yang saling berkaitan satu sama lain disebut sistem organ. Contohnya sistem pencernaan, itu tersusun atas beberapa jenis organ, antara lain lambung, hati, pankreas, usus halus, dan usus besar.
Struktur selanjutnya organisme atau individu. Berbagai sistem organ yang bekerja sama melakukan kegiatan kehidupan membentuk individu atau organisme. Nah, organisme terdiri atas organisme uniseluler dan organisme multiseluler. Contoh organisme uniseluler yaitu protozoa dan bakteri. Contoh organisme multiseluler yaitu tumbuhan, hewan, dan manusia. Struktur selanjutnya yaitu populasi. Sekumpulan organisme sejenis yang hidup pada tempat tertentu dan dalam waktu yang sama akan membentuk sebuah populasi. Misalnya kalau di sini, nah ini kan organismenya, contohnya gajah. Ini ada gajah. Nah, sekumpulan gajah akan membentuk populasi gajah. Jadi populasi itu isinya organisme yang sejenis, yang hidup pada tempat tertentu dan waktu tertentu. Struktur selanjutnya yaitu komunitas. Komunitas tersusun atas beberapa populasi yang saling berinteraksi di suatu tempat tertentu. Contohnya di sini ada komunitas padang rumput. Nah, dalam satu komunitas itu ada beberapa populasi, misalnya populasi jerapah, populasi gajah, itu ada populasi rusa, dan juga ada populasi tumbuh-tumbuhan. Struktur selanjutnya yaitu ekosistem. Ekosistem berasal dari kata oikos yang berarti rumah sendiri dan sistema yang berarti saling memengaruhi. Jadi ekosistem adalah sistem yang terdiri atas komponen-komponen yang saling memengaruhi dan berinteraksi satu sama lain pada suatu tempat tertentu. Ekosistem terdiri atas komponen biotik dan abiotik. Sebagai contoh ekosistem darat. Komponen penyusun ekosistem darat meliputi komponen biotik yang terdiri atas produsen, herbivora, karnivora, omnivora, dan pengurai. Dan komponen abiotik terdiri atas tanah, udara, dan zat anorganik. Struktur selanjutnya adalah bioma. Di diagramnya itu tidak ada. Bioma adalah kumpulan ekosistem di dunia. Jadi kumpulan-kumpulan ekosistem yang ada di dunia itu dinamakan bioma. Seperti bioma tundra, bioma gurun, bioma hutan hujan tropis, dan bioma savana. Selanjutnya, struktur selanjutnya yang tingkatan paling tinggi yakni biosfer. Biosfer adalah tingkatan organisme kehidupan paling kompleks atau paling lengkap. Biosfer meliputi seluruh lapisan kulit bumi, air, dan atmosfer tempat kehidupan berlangsung. Selanjutnya, cabang-cabang ilmu dalam biologi. Semakin berkembangnya permasalahan yang dihadapi manusia, cabang-cabang biologi juga semakin berkembang pesat. Setiap cabang ilmu dalam biologi mempelajari suatu objek biologi secara lebih spesifik. Cabang biologi tersebut dapat dipilah-pilah berdasarkan kriteria tertentu, antara lain berdasarkan tingkat organisasi kehidupan, terus objek biologi, persoalan atau tema pokok, aspek kehidupan, dan kaitannya dengan ilmu lain. Berikut ada
tabel tentang cabang-cabang ilmu dalam biologi. Misalnya kriteria pemilahannya pada tingkat organisasi kehidupan. Nah, ada cabang biologinya. Ada biologi molekuler yang mengkaji penyusun tubuh makhluk hidup tingkat molekuler. Dan cabang biologi genetika mengkaji tentang cara pewarisan sifat pada makhluk hidup. Sedangkan cabang biologi sitologi mengkaji tentang susunan dan fungsi bagian-bagian sel. Dan seterusnya, ada virologi, mikrobiologi, bakteriologi, ekologi, evolusi. Jadi biologi itu memiliki banyak cabang. Selanjutnya, peranan biologi bagi kehidupan. Hampir semua kegiatan manusia dipengaruhi oleh biologi, mulai dari hubungan manusia dengan lingkungan, makanan yang dikonsumsi, kemudian penyakit yang dapat menyerang manusia. Nah, secara tidak langsung pemahaman mengenai biologi sangat bermanfaat bagi manusia. Contohnya, manusia semakin memahami tentang dirinya sendiri dan kehidupan di sekitarnya. Kemudian meningkatkan kualitas hidup manusia, misalnya menggunakan sumber daya alam secara arif dan bijaksana untuk memenuhi kebutuhannya. Karena setelah mempelajari biologi itu kita akan tahu dampak negatif apa jika kita menggunakan sumber daya alam secara berlebihan atau mengeksploitasi sumber daya alam itu. Dampaknya ada apa gitu. Nah, setelah mempelajari biologi kita akan mengetahuinya. Terus manfaat berikutnya memberikan pengaruh positif terhadap lingkungan, seperti mendirikan tempat-tempat konservasi. Nah, selain itu, biologi juga bermanfaat di berbagai bidang kehidupan manusia, seperti pada bidang pertanian, peternakan, kedokteran, dan lingkungan. Contoh manfaat biologi di bidang pertanian ada buah-buahan tanpa biji. Nah, adanya ilmu genetika, ilmu pewarisan sifat telah berhasil diciptakan buah-buahan tanpa biji. Misalnya semangka dan pepaya tanpa biji, seperti ada di gambar. Kemudian kultur jaringan tumbuhan. Nah, adanya teknik kultur jaringan tumbuhan itu, bibit tanaman dapat dibuat dalam jumlah banyak dan waktu yang singkat. Selanjutnya, manfaat biologi di bidang peternakan. Ada inseminasi buatan. Kemudian teknik fertilisasi in vitro. Selanjutnya, manfaat biologi di bidang kedokteran. Adanya virologi telah menyumbangkan pengetahuannya dalam menemukan vaksin, seperti yang terjadi pada bumi kita saat ini, yaitu terserang virus COVID-19. Nah, adanya vaksin itu karena adanya cabang biologi, yaitu virologi. Karena virologi itu cabang biologi yang mempelajari tentang kehidupan virus. Nah, mikrobiologi telah berhasil mengidentifikasi beberapa jenis penyakit yang disebabkan bakteri. Selain itu, di bidang kedokteran telah diterapkan teknik bayi tabung dan transplantasi organ. Kemudian manfaat biologi di bidang lingkungan.
Adanya bioteknologi dapat mengatasi pencemaran akibat tumpahan minyak di laut. Tumpahan minyak tersebut dapat diatasi dengan memanfaatkan bakteri Pseudomonas putida. Bakteri tersebut mampu menguraikan ikatan hidrokarbon pada minyak bumi. Nah, untuk materi hari ini sampai di sini dulu. Subbab metode ilmiah dan prosedur keselamatan kerja di laboratorium akan kita bahas di pertemuan biologi selanjutnya. Jika ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan melalui WA. Terima kasih.